dengan Miss Yuni? Boleh jumpa sama Miss Yuni? Boleh cakap ngomong sama Miss Yuni kah? Boleh, tapi jangan pakai handfree atau handset ataupun bluetooth karena suaranya jauh sekali sayang. Oh, oke, boleh. Ini saya ada di ruang. Boleh saya cerita kah, Miss? Iya, tapi jangan pakai handfree karena suaranya mengembung. Tak ada pakai handset ataupun Kamu speaker suaranya sayang. sudah Miss, sudah. Saya Mm-mm. sudah menghubungi Miss Yuni sudah dari kemarin. Jadi gini Miss ceritanya. Kan sekarang saya ada di Malaysia. Halo? Iya, silakan. Saya ada di Malaysia. Sebelumnya saya sudah bekerja di Malaysia itu sudah 2 tahun 5 bulan. Lepas itu saya cuti balik Indonesia. Lepas itu saya punya majikan, itu dia minta saya balik ke Malaysia. Kan dulu saya bekerja di panti jompo. Lepas itu majikan mau ambil saya bekerja di tempatnya dia punya rumah untuk jaga dia punya kakak. Saya balik ke Malaysia. Sudah 3 bulan ini saya mendapat masalah, Miss. Saya mendapat masalah. Sebelumnya saya sudah izin dengan itu majikan saya. Majikan pun sudah bilang kalau kamu mau kerja, kalau mau kerja 1 tahun pun boleh. Misalnya kalau kamu mau balik lagi Indonesia pun boleh. Majikan dia bilang gitu, Miss. Pas itu saya bilang ya udah saya 3 bulan saja kerja. Saya mau cari kerja lain loh, atau jadi cleaner kalau macam ini. Lepas itu majikan bilang iya nggak apa-apa, tapi yuk kena bayar 10 ribu nanti dapat potongan jadi 7.000. Lepas saya bayar 3.000 itu kalau nominalnya 10 juta. Saya bayar, habis bayar pas saya mau dihantar naik bis, ada semua dia punya family semua itu datang semua. Dia datang, saya punya semua baju dicek. Saya pun nggak tahu ada apa itu. Dia cek semua saya punya baju semuanya saya badan sampai saya punya baju semua pun saya lepas. Terus saya punya majikan bilang, yuk ada ambil barang kah? Saya cakap loh, saya tak ada ambil barang. Saya tak ada ambil barang, itu barang apa saya nggak tahu. Dia tuduh saya ambil dia punya barangnya dengan dia punya kakak. Saya bilang mana ada bukti kalau saya curi, saya minta bukti. Di sini ada CCTV semuanya, saya bilang. Terus abis itu dia mau lapor polis. Lepas itu saya bilang nggak apa-apa lapor polis, atau dia mau tangkap saya di imigrasi Malaysia, nggak apa-apa kalau you mau tangkap saya, kalau saya betul-betul saya salah, saya nggak apa-apa. Saya bilang gitu Miss sama saya punya majikan. Lepas tuh saya diinterogasi dengan majikan, dengan semua dia punya saudara. Saya diinterogasi. Saya suruh jujur, saya pun sudah jujur, saya tak ada curi itu barang apapun. Saya bilang macam itu dengan saya punya majikan, dengan dia punya semua saudaranya. Dia sudah cek saya punya barang semuanya tak ada kan. Dia tak ada cek. Dia ada cek, tapi dia tak ada menemukan itu barang yang hilang. Saya pun tak tahu itu barang apa, itu saya tak tahu, Miss. Bahkan saya tak pernah. Lepas itu dia punya kakak, dia bilang dia ada jumpa saya ambil barang. Lepas saya bilang loh, kalau dia ada jumpa saya ambil barang, kenapa you tak tangkap saya? Kenapa you tak mau cakap saya kalau saya ada ambil barang itu? Saya tak tahu itu barang apa. Dia tak mau kasih tahu itu barang apa. Saya pun tak tahu. Bahkan dia punya saudara, dia ancam saya, kalau you macam ini saya jual you di luar kalau you tak mau jujur. Saya bilang loh, saya sudah jujur, saya mau bagaimana jujur lagi. Saya betul-betul sudah jujur, saya sudah mohon, saya tak ada ambil barang itu barang apa, saya tak ada curi, saya tak mau curi-curi macam ini. Bahkan saya punya majikan pun sudah tahu saya kerja di panti jompo sudah lama, bahkan tak ada komplain pun dengan orang-orang sana saya ada curi barang itu ada CCTV semuanya. Kenapa dia orang tak mau cek CCTV kalau saya ada curi?
bahkan sudah cek semua saya punya badan, sudah cek semua saya punya barang, dia tak menemukan. Kenapa masih tuduh saya? Sudah cakap macam itu dengan majikan. Terus saya punya paspor ditahan dengan majikan saya. Saya sudah ganti rugi 10 juta 3.000 dari kampung, kirim ke saya punya majikan 10.000, 10 juta. Sekarang saya kena ganti 4.000 lagi. Yang bikin trauma itu dia bilang dia ada orang dalam imigrasi, ada orang dalam polis, dia boleh bila-bila tangkap saya. Sekarang saya ada di Kuala Lumpur, Miss. Oke, intinya gini, Miss. Saya tuh bingung, Miss. Setiap saya sekarang masih sudah kerja lagi, tapi kayak saya tuh takut karena kan saya kosong, saya tak ada paspor, tak ada permit, dia orang sudah pegang saya punya paspor semuanya. apa yang kamu takutkan? Saya takut gini, Miss, kan biasa orang Malaysia kan kalau dia kosongan kan tiba-tiba ada imigrasi, dia cek. Kan itu sebuah resiko di mana di negara orang melanggar peraturan pemerintahan di sana. Kalau orang jadi kaburan, itu kan konsekuensinya ditangkap imigrasi kan? Oh iya, tapi di sini saya nggak kabur, Miss. Itu majikan saya, dia hantar saya naik bus. Dia belikan saya tiket, dia antar saya naik bus sampai Kuala Lumpur. Pun sampai Kuala Lumpur saya ada, dia punya majikan, saya ada message saya, dia ada message saya di WhatsApp. Dia bilang dia sudah sampai belum, saya tak jawab pun. Lepas tuh besok paginya dia message saya, dia cakap dia minta maaf karena pasal semalam ada huru-hara di antara familinya dia dengan saya pun tak balas. Cuma saya bilang saya pun di sini juga takut, masih betul-betul masih trauma betul karena keadaan ini baru pertama kali. Sebentar, poinnya saja. Kalau kamu tidak kabur, kenapa takut? Karena saya takut gini, Miss. Saya takut kebiasaan di sini ada orang kosongan. Takut saya itu. Berarti kan kamu kaburan dong, sayang. Kaburan itu adalah kata lainnya adalah melanggar peraturan yang ada di negara tersebut. Kamu tidak punya data kan? Tidak punya visa kan, sayang? Enggak, Miss. Jadi sebetulnya saya balik majikan itu dari sebelumnya saya belum ada permit juga, belum ada selama 3 tahun karena dia orang mau bikin permit, kayak permit kerja itu katanya imigrasi tutup. Terus iya, artinya tutup. Adalah kamu kosongan kan, sayang? Saya kosongan, Miss. Kosongan kan sama aja dengan kaburan kan, sayang? Iya. Tapi kaburan kan dia kabur dari majikan macam itu kan, Miss? Bukan, kaburan itu lari dari keimigrasian. Ketakutan dengan keimigrasian itu kata lainnya kaburan atau ilegal. Tidak resmi. Iya, Miss, itu sekarang. Berarti kan kamu kaburan toh, Nak? Ya, Miss, sekarang saya kaburan, tapi paspor itu ditahan dengan majikan. Kalau saya sudah bayar uang berangkat saya ke sini 4.000, 15 juta. Saya bilang dengan majikan saya bayar loh, saya bayar 3 juta tiap 1 bulan kalau saya sudah dapat gaji. Tapi saya minta paspor karena saya kena bikin permit loh. Karena kan Malaysia sekarang ada pemutihan. Lepas itu dia tak jawab loh. Ya, sekarang sebentar. Saya tanya nih, masalahnya apa sih? Poinnya apa sih yang kamu ingin sampaikan? Masalahnya gini, Miss. Masalahnya saya cuma takut aja, Miss, karena dia ancam saya mau jual, dia ancam dia mau tangkap saya. Kan dia bilang dia itu banyak orang dalam. Dan kamu percaya? Ya pasti saya kan. Sampai sekarang kamu sudah ditangkap atau belum? Belum, Miss. Berarti artinya dia cuma ngancam kan, sayang? Iya, Miss, cuma takut saja, Miss, saya. Ya takut nggak bisa kita lakukan apa-apa, Nak. Kalau kamu takut ya pulang. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Artinya adalah konsekuensi untuk orang yang kaburan, tidak resmi atau yang bisa dikatakan ilegal, ditangkap sama imigrasi, apapun yang terjadi.
Jika kamu sekarang di negara tersebut menjadi ilegal, karena itu cari uang. Secepatnya pulang. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kalau Iya, kamu ngerti. ilegal di negara orang, secepatnya cari uang dan pulang. Sebelum dipulangkan. Karena dipulangkan itu artinya adalah kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Kita menjadi almarhum. Ngerti? Cari uang, pulang. Karena kalau kamu menjadi ilegal di negara orang, saat sakit siapa yang bertanggung jawab atas kamu? Halo? Halo. Maaf nih sinyalnya susah. Gak perlu takut, sekarang kamu cari uang terus pulang, nak. Miss, yang saya sudah lapor agensi Indonesia. Saya bilang bolehkah bantu saya, kan saya diberangkatkan dari Indonesia, dari punya agensi. Saya bilang saya cerita masalah ini, bahkan ada kekerasan. Saya punya majikan. Sekarang kita nggak bisa membahas tentang kekerasan itu. Intinya kamu kabur, nggak bisa sayang. Kalau kamu masih ada di situ, kita bisa bantu kamu nuntut ke pemerintah. Kamu sekarang nggak bisa melakukan apapun dan menuntut siapapun. Jika kamu posisi masih ada di situ, telepon saya akan laporkan PT tersebut ke pemerintah. Tetapi jika kamu sekarang sudah kabur, sudah ada di luar, tidak bisa kita melakukan apapun karena visa kamu sudah habis, nak. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun kecuali kamu cari uang, cukup uangnya pulang. Gak perlu takut, karena saya paling tidak suka orang sudah tahu kaburan terus takut. Takut apa? Saat kamu menjadi ilegal di negara orang, kamu sudah pasti 100% berisiko dan bertanggung jawab. Jadi saya kena ambil paspor itu di majikan nggak usah. saya. Kalau menurutku nggak usah, karena paspormu pun tidak ada guna lagi. Kamu ambil SPLP di KJRI, di KBRI. Selesai. KBRI. Betul. Ya, Miss. Jadi cari uang buat paspor baru di KBRI. Setelah itu beli tiket, bayar kompan, pulang. Selesai urusannya, sayang. Karena itu cari uang. Ngerti? Ngerti, Miss, ngerti. Teman saya kan takut karena dia bilang dia ancam saya itu sampai sekarang tuh pikiran saya masih takut saja, itu aja. Bukan masalah takutnya, dia kayak ancam saya, kan sudah ancam saya mau jual saya. Sekarang masih takut lagi atau enggak? Kalau udah dengar suaranya Miss Yuni, karena kan dengar suaranya Miss Yuni udah tenang. Hebat kali. udah senang karena kan maksudnya Miss Yuni bilang kayak gitu kan, soalnya saya sudah hubungin berapa kali dengan agensi Indonesia saya, dia cuman solusinya kamu tunggu stay dulu di situ dan gitu. Oke, buat SPLP katanya cuma 15 ringgit. Kamu buat saja ya, Naya. Iya. Oke, ada yang lain lagi? Makasih, Miss. Yuk, I love you. Bye-bye. Bye, Miss. Makasih banget. Iya, sayang. Yuk, bye-bye. Mau gimana lagi? Ya, namanya curhatan kan solusinya ada di kalian sendiri, bukan di saya. Solusinya kembali lagi sama kalian. Ada 35 ringgit. Oh, sorry. Ya wis sekitar itulah, saya kan tidak tahu uang ringgit rek. Ya wis minta maaf lah sama Miss Yuni ini. Aduh, kahanan.